Tak hanya KF-21 Boramae, Indonesia beri angin segar Korea Selatan terkait transaksi lama ini kemungkinan akan diselesaikan. Kasus pencurian data KF-21 Boramae yang dituduhkan ke insinyur Indonesia, kembali menuai perhatian. Menurut Yonhap News, insinyur Indonesia dituduh melakukan pencurian data informasi KF-21 Boramae pada awal Februari lalu. Dalam tuduhan itu, insinyur asal Indonesia tersebut dituding menyimpan data penting KF-21 Boramae dengan memasukkannya ke penyimpanan USB. Investigasi sedang dilakukan untuk menentukan apakah data yang disimpan mengandung teknologi strategis, ungkap seorang sumber. Terkait kasus tersebut, pada 6 Maret lalu Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto dilaporkan mendatangi Korea Selatan secara langsung. Hal ini diungkapkan oleh situs berita Hanin Post, yang mengatakan bahwa kunjungan tersebut dalam rangka membicarakan mengenai pertahanan. Saya menantikan penyelesaian damai atas permasalahan mendesak seperti KF-21, katanya. Saya juga tertarik untuk memperluas pertukaran manusia, yang akan menjadi landasan bagi kerja sama pertahanan di masa depan antara kedua negara, sambungnya. Menteri Prabowo juga mengatakan bahwa dia sangat menyadari kontribusi perusahaan-perusahaan Korea terhadap perekonomian Indonesia. Kemudian mengatakan pemerintah akan melakukan segala upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi perusahaan-perusahaan untuk berinvestasi. Ia menambahkan bahwa ia sangat menghargai proses industrialisasi dan pembangunan ekonomi Korea pada tahun 1960-an dan 1970-an. Kemudian menambahkan akan menantikan kerjasama dengan Korea seiring dengan berkembangnya perekonomian Indonesia. Indonesia menandatangani kontrak dengan Korea Aerospace Industries, KAI, pada Januari 2016 dan setuju untuk menanggung 20% biaya pengembangan KF-21, atau sekitar 1,7 triliun won, pada tahun 2026. Namun, setelah Menteri Prabowo menjadi Menteri Pertahanan pada tahun 2019, pembayaran iuran tersebut terhenti karena kekurangan anggaran. Kemudian mengatakan pembayaran tersebut hingga saat ini belum dilakukan dengan baik sehingga mengakibatkan tunggakan sekitar 1 triliun won. Bulan lalu, insinyur Indonesia yang bekerja di KAI kedapatan mencoba membocorkan data KF-21 dan saat ini sedang diselidiki polisi. Indonesia juga menandatangani kontrak dengan Daewoo Shipbuilding Marine Engineering untuk membangun 3 kapal selam senilai 1,34 triliun won pada April 2019. Namun kontrak tersebut belum berlaku karena belum dilakukan pembayaran uang muka. Sebagai calon presiden dengan suara terbanyak saat ini, Korsel meminta pemerintah Indonesia untuk terus memberikan minat dan dukungan terhadap kerja sama pertahanan dan industri pertahanan kedua negara. Juga meminta agar terus menunjukkan kepemimpinan sehingga isu-isu yang tertunda seperti pengembangan bersama KF-21 dan proyek kapal selam dapat diselesaikan dengan sukses. Artinya nantinya di bawah kepemimpinan Prabowo kemungkinan kontrak KF-21 Boramae akan dilanjutkan bahkan kontrak kapal selam yang sudah terjalin sejak 2019.